warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, entah kapanpun Anda menonton video ini. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman komputer 1 bersama saya Muhammad Zuhair Zahid. Di minggu ini kita akan melanjutkan setelah kemarin kita bahas array. Dari array kita bisa lanjut ke berbagai macam algoritma lanjutan. Termasuk yang kita bahas minggu ini adalah algoritma pencarian atau searching algorithm. Ini algoritma yang cukup menarik karena kita akan belajar bagaimana cara kita menemukan sesuatu di dalam sebuah lare atau di dalam sebuah array, lalu melaporkan kepada user bahwa sesuatu yang kita cari itu ketemu atau tidak. Oke. Kita langsung masuk saja. Apa itu algoritma pencarian? Algoritma pencarian sendiri atau searching adalah proses untuk mendapatkan suatu data dalam sebuah kumpulan data. Nah, sementara algoritma pencarian itu ya berarti algoritma untuk mencari sesuatu dari satu kumpulan data, ya, mencari data dari satu kumpulan data. Nah, algoritma yang kita kalau secara definisi di modul, algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen A dan mencoba menemukan rekaman yang memiliki kata kunci A gitu. Itu definisinya. Lalu macam algoritma pencarian itu ada berapa sih? Ada dua paling enggak ya. Anda bisa cari lagi di sumber-sumber yang lain. Paling enggak ada dua. Satu, pencarian dengan model sekuensial. Yang kedua adalah pencarian dengan cara bagi dua. Nah, untuk yang bagi dua ini datanya haruslah sudah terurut terlebih dahulu. Jadi nanti relatif lebih efisien kalau pakai yang bagi dua. Lalu untuk sekuensial sendiri yang saya bahas hari ini di video ini adalah yang sekuensial dulu. Yang sekuensial nanti ada dua macam. Saya ambil dari buku algoritma pemrogramannya Pak Prof. Rinaldi Munir, halaman 445. Ada dua cara kalau kita mau pakai algoritma sekuensial, pencarian sekuensial. Pertama, elemen dibandingkan di luar ruangan dan di luar pengulangan, dan yang kedua, elemen dibandingkan di luar pengulangan. Gitu. Kita mulai dari algoritma sekuensial. Oke, algoritma sekuensial itu pada prinsipnya adalah seperti ini. Jadi proses pencarian, proses ketika kita melakukan pencarian pada suatu array atau suatu lare, itu pada dasarnya adalah kita punya lare begini. Misalkan saya punya lare A dengan indeks dari 0 sampai 6, berarti ada 7 lare, 7 isian di sini, 12, 30 dan seterusnya. Lantas muncul pertanyaan, adakah angka 30 dalam lare tersebut? Kalau kita sebagai manusia bisa langsung bilang, iya ada, ini angka 30. Terus kita cari adakah angka 10 dalam lare tersebut? Tidak ada, karena memang kita lihat tidak ada. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya terletak di manakah angka 30 dalam lare tersebut? Kita bisa bilang langsung bahwa angka 30 terletak di A1. Nah, itu adalah bentuk algoritma pencarian seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, adakah isi itu di dalam array itu ada enggak gitu. Terus ada juga pertanyaan kalau ada letaknya di mana. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sekuensial, jadi untuk yang algoritma sekuensial, proses pencariannya diurutkan dimulai dari A0 atau dari indeks pertama dari si array sampai indeks terakhir. Jadi ini kita melakukan pencarian sebanyak 7 kali. Dilihat apakah ada, misalkan kita ditanya adakah angka 30? Ada. Kalau ada berarti kita cek. Ngeceknya adalah si algoritma yang kita buat nanti, dia ngecek mulai dari A0. A0 ada angka 30 enggak? Oh, enggak ada, lanjut dia ke A1. Ada angka 30 enggak? Ada, berarti berhenti. Dari situ kita tampilkan di output sistem, output program kita bahwa ketemu, misalkan bahwa 30 sudah ketemu, letaknya di A1, misal seperti itu. Kalau kita diminta untuk mencari misalkan di manakah angka 6 terletak di array tersebut, si algoritma akan mencari dari awal. A0 cek nggak ada, A1 nggak ada, A2 nggak ada, A3 nggak ada, A4 nggak ada, A5 ada, berarti berhenti. Dia berhenti dan terus melaporkan ke user bahwa angka 6 ada di kolom A5 misalkan. Lalu kalau nggak ada gimana? Dia akan nyari sampai akhir. Jadi misalkan ditanya 10 ada nggak di array tersebut? Cek
A0 nggak ada, A1 nggak ada, A2, A3, A4, A5, A6 juga nggak ada. Dia laporkan bahwa angka yang Anda cari tidak ada di array A gitu. Itu. Jadi itu tuh pengantar ke algoritma sekuensial. Kita coba masuk langsung aja ke dua macam algoritma sekuensial. Yang pertama ini elemen dibandingkan di luar pengulangan. Pada prinsipnya sama untuk yang di luar pengulangan ataupun di pengecekan elemen di luar ataupun di dalam pengulangan itu prinsipnya sama. Kita langsung masuk aja ke flow algoritmnya. Kita mulai dengan algoritma pertama, yaitu algoritma pencarian di mana pengecekan elemen yang dicari itu ada di luar perulangan. Kita mulai saja. Saya langsung buat fungsi dulu. Nama fungsinya adalah cari. Nanti saya punya 3 parameter di sini, X. Lalu saya punya parameter lagi yaitu L. X untuk menyimpan elemen yang dicari. L digunakan untuk menyimpan sebagai parameter array-nya nanti yang dimasukkan ke fungsi. Dan ini harusnya array. Tambah satu lagi yaitu N. N itu adalah panjangnya array. Return type-nya adalah boolean dengan nama variabel ketemu. Oke, saya buat fungsinya. Di sini saya punya saya declare dulu variabel counternya namanya i sama variabel namanya lari berapa untuk nyimpen di manakah letak si letak elemen yang kita cari nanti. Terus saya assign dulu i nya adalah 0. Terus saya pakai perulangan while. Nah, perulangan while-nya ini bentuknya adalah ketentuannya gini. Jadi prosesnya kita pakai sekuensial mulai dari 0 sampai mentok sampai ujungnya lari. Jadi mulai dari 0 sampai indeks ke n ya, ke 6, ke 7, pokoknya sampai ke penghabisannya lari itu, indeks maksimalnya lari. Jadi kita punya 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, pencarian kita nanti berhenti kalau kita ketemu dengan elemen yang kita cari. Misal kita nyari 3. 3 itu posisinya ada di indeks ke 3. Berarti kalau ketemu 3 selesai. Berarti kita nggak perlu nyari sampai ke sana. Kita berhenti hanya di 3 saja. Terus selanjutnya kalau misalkan dia nggak ketemu, berarti otomatis dia kan ngitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dicek terus sampai mentoknya lari. Misal sampai 6 terus Anda cek ternyata 10 kok nggak ada. Berarti si perulangan ini akan berhenti kalau indeksnya sudah habis ya. Jadi ada 2 kriteria perulangannya berhenti. Perulangan pencariannya berhenti. Satu ketika ketika elemen yang kita cari ketemu atau ketika indeksnya sudah habis gitu. Itu yang kita pakai, berarti dia akan berhenti, while-nya akan berhenti, perulangan pencariannya akan berhenti kalau x-nya x-nya ketemu. Berarti dia perulangannya akan tetap jalan kalau x-nya belum ketemu. Berarti ini saya pakai tidak sama dengan x. Dan dia masih perulangannya akan tetap jalan selama indeksnya belum mentok, belum habis. Nah, di sini saya pakai i kurang dari n. Oke. Kita lanjut. Ini jadi ketentuannya adalah while li tidak sama dengan x and i kurang dari n. Artinya kalau x-nya belum ketemu dan kalau belum mentok ke kanan, belum mentok di penghabisannya si array, maka perulangan pencariannya akan tetap terus jalan gitu. Kita assign di sini untuk jalankan perulangan i plus 1. Lalu, nah di sini perulangannya belum ngecek sama sekali. Perulangan di sini, perulangan yang kita lakukan itu akan berhenti kalau x-nya ketemu atau kalau i-nya
indeksnya sudah habis. Nah, untuk ngecek apakah berhentinya karena ini, karena ketemu atau karena tidak ketemu, di sini kita pakai control statement if, ya. Ini kan berhentinya, negasinya ya, berhentinya adalah kalau LI-nya sama dengan X atau I-nya lebih dari sama dengan N. Artinya di sini kita perlu ngecek apakah berhentinya itu karena ketemu atau enggak gitu. Sini saya pakai LI sama dengan X. Kalau LI sama dengan X berarti kan di sini dia ketemu. Kalau dia ketemu, kita kasih ketemunya menjadi true. Sini ketemunya false. Atau Anda boleh inisiasi false-nya di atas juga boleh sih. Apa ketemu sama dengan false di atas sebelum masuk ke perulangan juga boleh. Lebih bagus malah karena dia bentuknya inisiasi. Itu aja ya. Saya send di sini. Ketemu false. Ya. Sini nggak usah diisi berarti. Ya, dia nggak akan berubah. Nah, di sini kita tambahkan larik berapa dia muncul. Kita kasih sign larik berapanya. Kita isi dengan I. Di sini kita langsung kasih output. Nah, di sini outputnya elemen. Nah, kita kasih inilah elemen X yang Anda cari ada di indeks ke. Nah, di sini kita kasih sementara yang di sini kita kasih elemen X tidak ada di array tersebut. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Jadi kita sudah selesai membuat algoritma pencarian di mana pencariannya mengecek elemen yang kita cari itu di luar perulangan. Sekarang kita coba untuk yang kedua, cara kedua yaitu yang ngeceknya di dalam perulangan. Kita buat satu fungsi baru. Nah, fungsi cari 2 dia punya parameter X sama X dan X. Lalu kita punya parameter L, array, dan parameter N yang kita gunakan untuk menampung X yang kita cari. L-nya itu adalah array-nya dan N-nya adalah maksimal array-nya. Return type-nya adalah boolean ketemu. Nah, sekarang kita definisikan variabel I yang kita gunakan sama larik ketemu, larik berapa sama dengan fungsi sebelumnya. Terus kita kasih inisiasi K sama dengan 0 dan saya inisiasi K atau I, counternya I, ketemu sama dengan false. Next, kita pakai perulangan. Nah, perulangannya nanti ngecek setiap perulangan dia dicek apakah ketemu atau enggak gitu. Jadi kita mulai sama kondisinya, dia akan tetap berulang kalau belum ketemu ya, dan kalau indeksnya belum habis. Jadi saya mulai pakai indeks yang belum habis dulu. I kurang dari N saya kasih not ketemu ya. Not ketemu berarti kalau ketemunya sudah nilainya adalah
while-nya not, berarti ketemunya kalau masih false berarti dia jalan terus, tapi kalau ketemunya sudah jadi true dia berhenti. Nah, kita kasih if kalau kita nemu L I sama dengan X, kalau sudah dicek ternyata ada. Nah, kalau true kita assign ketemu jadi true. Kalau ketemu jadi true otomatis perulangannya juga berhenti. Larik berapa kita kasih larik berapa, kita kasih I, terus kita kasih output elemen yang Anda cari ada di larik, ada di indeks ke larik berapa. Oke, lalu kalau dia nggak ketemu, kalau dia nggak sama, berarti kita lanjut, kita kasih I, kita perulangannya lanjut terus, I sama dengan I plus 1. Nah, kalau sudah dan ternyata nggak ketemu, kita kasih output. Saya copy di sini aja. Nah, ya. Output yang Anda cari tidak ada di array tersebut. Begini. Selesai. Dibentuknya seperti ini, perulangan, dan setiap perulangan dia ngecek apakah LI sama dengan X atau enggak. Kalau iya dia berhenti, ketemu jadi true. Kalau ketemu jadi true otomatis di sini juga sudah tidak terpenuhi, while do-nya berhenti. Larik berapa diisi dengan I, output elemennya disampaikan di situ, dan seterusnya. Oke, sekarang kita buat fungsi utamanya. Ini sudah selesai, kita punya dua fungsi, cari dan cari dua. Sekarang kita buat program utama yang memanfaatkan dua fungsi tersebut. Kita mulai dengan membentuk, kita declare array, saya beri nama A gitu ya, array integer, array size-nya n. Nah, nanti kita declare di sini n. Dia tipenya integer, sekalian aja sambil declare I sama X. I-nya digunakan untuk counter, X-nya untuk menyimpan variabel yang kita cari. Nah, terus kita minta input. Berapa panjang array-nya? Suruh si user menginputkan untuk n. Nah, di sini tak balik ya. Di sini tak kasih di sini aja. Jadi dia hanya akan terdeklarasi kalau si input n sudah dimasukkan oleh user. Oke, selanjutnya kita pakai while. Oh, pakai for aja ini. Enak pakai for. Ya, kita pakai for. Variabelnya I, start value-nya 0. Array kalau di algorithm mulai dari 0. Dimana-mana sih mulainya dari 0 sih. N value-nya karena maksimal array-nya adalah n, maka n value-nya n-1. Direction-nya increasing, step by-nya 1. Oke. Terus kita isi si array itu dengan bilangan random aja ya. Jadi biar kita nggak usah ngisi array-nya satu-satu, repot. Kita kasih A1, kita isi dengan random dari untuk berapa bilangan? 10 mungkin, atau ya 10. Jadi dari 0 sampai 10. Dia ngisi dari 0 sampai 10. Nah, kalau sudah berarti untuk input array-nya beres. Sekarang kita coba langsung bilang ke user
suruh dia inputkan bilangan yang mau dia cari, bilangan yang mau Anda cari, masukkan gitu ya, masukkan bilangan yang mau Anda cari. Oke, kita minta input untuk X, lalu kita panggil fungsinya. Kita pakai fungsi pertama dulu, fungsinya adalah cari. Argumennya tadi saya lupa, cari. Argumennya adalah X, array sama N. Oke, N nya berarti N-1 ya, N nya di sini, tapi buat kita berarti N-1 karena dia kan mulai dari 0 sampai N-1. Anda bisa juga coba N nya, kita coba aja apakah N atau N-1, nanti bisa dikoreksi ya. Ya kadang agak tricky sih memang antara N-1 karena mulainya dari 0 sih array-nya ini. Enter function name, delimit argument with parenthesis, saya pakai cari. Parameternya adalah X, A sama N-1. Oke, kita coba. Berapa panjang array-nya? 5. Masukkan bilangan yang mau Anda cari. 6 ada nggak? Elemen 6 yang Anda cari ada di indeks 3. Nah, ini berarti dia ada di indeks ketiga. Nah, supaya membuktikan apakah beneran dia ada di indeks ketiga atau enggak, kita bisa pakai satu bentuk apa ya, menampilkan semua isi array-nya sebagai bahan pengecekan. Kita kasih breakpoint, terus kita minta, kita kasih for variabel i star value i sampai n-1, step by-nya 1, kita tampilkan nilai nilai A di ini agak tricky nulisnya. Iya, A sama dengan ditambah N A I ya. Oke, kita coba. Berapa panjang array? 7. Sudah diisi array-nya otomatis oleh program. Masukkan bilangan Anda cari. Ada nggak 4 ya? Elemen 4 yang Anda cari ada di indeks 1. Kita buktikan pakai enter, kita jalankan lagi. Ya, ternyata nilai 4 itu memang letaknya di indeks 1. Tapi indeksnya mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. 6, 4, 3, 6, 6, 1. Walaupun karena kita pakai sekuensial, jadi ketika dia sudah ketemu dia berhenti, ulangannya berhenti. Ya, itu kalau kita pakai yang pertama. Ya, kalau kita pakai yang kedua, tinggal kita ganti cari 2 karena namanya kebetulan sama dan parameternya juga sama. Kita coba. Berapa panjang array? 8. Masukkan bilangan yang mau Anda cari. Saya misalkan adalah 7. Ada nggak ya 7? Elemen 7 yang Anda cari ada di indeks ke 0, elemen yang Anda cari tidak ada di array tersebut. Wah, ini ada problem ini. Kenapa munculnya dua hal yang berbeda? Kita cek. 7 ada di indeks ke 0, tapi malah ada kata-kata elemen 7 yang Anda cari tidak ada di array tersebut. Mari kita periksa. Nah, ini outputnya ada sedikit problem ya di cari 2 ini. Ini memang ini pasti akan dieksekusi apapun yang terjadi output yang di sini ya. Cara ngatasinya mudah sih, ini tinggal kasih if aja selesai. Ambil contoh gini, kasih if, dicek di sini ya. Kalau ketemu sama dengan true, maka ini yang kita eksekusi. Taruh di sini. Space ya. Kalau enggak, maka ini yang dieksekusi. Space shift. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Berapa panjang array? 7. Bila Anda cari 9.
ada di indeks ketiga. Kita enter lagi. Oh sorry, harus di sini ya, breakpoint. Ya, dia memang ada di indeks ketiga. Ini sudah tidak muncul lagi tadi. Munculnya hanya kalau ketemunya nilainya adalah true. Dicari 2 ini. Ya, itu untuk materi pencarian sekuensial. Ada 2 cara tadi. Checking elemennya di dalam perulangan atau checking elemennya di luar perulangan gitu. Terima kasih atas atensinya. Lanjut nanti di lanjutan algoritma selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.